digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo guys, balik lagi di PWK Podcast with Kartika. Yeay. Jadi kali ini aku tuh nggak sendirian, aku lagi bersama dengan Mbak siapa nih, boleh perkenalan diri? Agustina Rahmawati. Oke, panggilnya Tina aja. Tina. Mbaknya tuh sekarang lagi sibuk apa sih Mbak? Sibuk apa ya? Mikirin hidup kali ya? Enggak sih, Mikirin lagi hidup. mikirin tentang skripsi aja sih guys. Kayak bingung aja gitu, semester akhir. Mbaknya kuliah di mana Mbak? UIN. Iya, semester 7. Semester 7. Semester 7 tuh lagi pusing-pusingnya sih emang. Emang kayak aduh harus kayak gimana gitu guys. Kayak bener-bener harus fokus aja sih. Iya, benar. Selain sibuk kuliah nih, Mbaknya lagi sibuk apa? Sibuk Kerja atau apa? sibuk apa ya? Enggak ada sih. Paling sibuk rebahan. So sibuk aja sih guys. So sibuk aja. Oke, langsung aja kali ya Mbak. Sekarang aku tuh mau tanya-tanya nih ke Mbak Tina seputar new media. Menurut Mbak nih, new media itu apa sih Mbak? Kalau menurut aku sih, kalau new media itu media yang baru ya, kayak dari perpindahan dari media lama yang kurang relevan di media lama itu diinovasi lagi, dikembangin lagi, jadi media baru di zaman sekarang kayak gitu. Karena kalau misalkan media lama masih ada di zaman yang sekarang ini nih, zamannya udah modern, otomatis kan berarti kurang relevan ya, karena udah gak relevan lagi, jadi diinovasi lagi, jadi media baru kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya apalagi zaman sekarang tuh serba digital banget Iya, ya Mbak. Jadi semua orang tuh pasti menggunakan digital, internet. Kemana-mana tuh semua orang sekarang bawanya tuh handphone sih, iya. Kayak karena kalau kita gak bawa HP tuh kayak berasa kita tuh iya, kayak kurang gitu ya. Iya bener banget sih. Apalagi kalau di KRL tuh semua orang kayaknya mainnya gadget. Yes, benar sih. Kayak nggak ada ya, kayak berkomunikasi sesama langsung nih sama temen yang bukan temen sih, kayak orang yang di samping itu tuh nggak ada. Udah jarang banget. Jarang banget. Individu lah masing-masing. Nah, dari new media tersebut, menurut Mbak tuh dampak baiknya dan buruknya apa sih? Ada nggak ya? Ada sih, pasti. Dari dampak baiknya dulu ya. ya. Oke. Dari yang baiknya dulu nih guys, kayak menurut aku tuh kalau misalkan dampak baiknya nih dari new media itu, kita bisa mencari informasi lebih mudah gitu kan. Yang tadinya kita tuh kalau misalkan mau nyari informasi harus ke perpustakaan nyari buku kayak gitu kan, nyari buku, atau kita harus mencari orang yang paham apa sih tentang ini gitu misalkan. Sekarang tuh kita tinggal ngetik aja nih di handphone, di internet, tinggal ngetik aja tuh udah muncul. 1 detik aja enggak gitu kan. 1 detik aja enggak. Itu sih yang pertama itu. Terus kita juga bisa berkomunikasi lebih mudah sama orang yang kerabat kita yang jauh kayak gitu kan. Yang nggak harus nunggu lama dulu, nunggu balasan surat atau apa kayak gitu. Terus kalau kita mau nyari kerja atau nyari uang juga, kita dari adanya media yang baru juga kita udah bisa. Lebih memudahkan lah ya. Lebih memudahkan aja sih sekarang. Jadi nggak usah repot-repot. Dulu kan harus ke kantor pos nggak sih, iya. kirim surat. Makanya itu ribet kan. Iya. Terus nggak sabar nih balasannya gimana gitu ya. Nunggunya berhari-hari. Nunggunya gitu. berhari-hari. Terus jawabannya nggak sesuai lagi. Waduh. Kan kayak Mbak sakit pengalaman banget ya Mbak. sakit banget ya. Nggak juga sih. Aduh, nggak juga sih ya. Balasnya cuma kayak ya gitu aja guys. Dengan adanya arus globalisasi yang semakin signifikan ini kan banyak banget nih dampak positifnya. Memudahkan cara berkomunikasi, memudahkan kita untuk mencari informasi. Nah, apalagi sekarang itu ada zamannya Halodoc Mbak, Iya, Halodoc. tahu. Jadi kita tuh nggak perlu lagi ke rumah sakit Iya, untuk betul banget. berobat atau nanya-nanya seputar penyakit gitu. Iya. Menurut Mbak kalau dengan adanya aplikasi Halodoc itu membantu banget nggak sih Mbak? Kalau menurut aku sih ngebantu ya. Kayak misalkan kadang kita kalau mau periksa udah takut duluan ya. Kayak misal bukan takut duluan ketemu dokternya, kayak cuma hasilnya itu loh, kayak waduh aku sakit apa ya kayak gitu kan. Cuma kalau misal dengan adanya Halodoc itu kita bisa sebelum kita bertemu langsung sama dokternya gitu kan, kita bisa tanya-tanya dulu nih sama dokter yang di Halodoc itu. Jadi kan kita ada persiapan dulu, ada ya seenggaknya mengurangi rasa takutnya lah ya gitu kan.
Jadi pas kita udah ketemu dokternya itu ya udah kita udah siap juga informasi yang dikasih sama dokter yang langsungnya gitu kan. Yang memudahkan sih, terus juga kita mau nyari obat juga nggak susah ya. Nah, iya, bener banget kayak kita karena bisa ada langsung konsul lewat HP doang bisa gitu. Karena di situ ada apoteknya juga ya kalau nggak salah ya. Iya, Maksudnya ada penyediaan obat-obatnya juga ya. Iya. Bisa banget tuh guys dicoba. Nah, selain Halodoc juga ada aplikasi seperti Grab, Gojek itu kan Gojek, memudahkan GoFood, kita yang apalagi kaum males gitu nggak sih, kaum rebahan Banget kan kalau males udah banget keluar. bener banget guys. Tinggal mesen, buka aplikasi, mau makan apa ya hari ini, tinggal gampang langsung pencet aja udah sampai gitu ya. Emang sih kayak dengan adanya kayak gitu tuh kita lebih mudah aja sih, nggak susah-susah kita mau kemana tapi gak ada kendaraan atau apa tuh ya udah gampang aja gitu guys. Terus kalau misalkan kita lagi sakit tapi pengen beli makan, apalagi buat anak-anak kos nih, pasti itu udah nomor 1 pelariannya GoFood sih. Betul. Tadi kan kita udah ngebahas seputar dampak positifnya nih Mbak. Terus menurut Mbak dampak negatif dari new media ini apa ya? Kalau menurut aku ya dampaknya itu ya itu sih kayak banyak banget sekarang berita hoax gitu kan. Berita hoax, terus juga penipuan iya. sekarang kan kayak Banyak merajalela banget ya, sampai hipnotis. Aku yang masih nggak masuk akal tuh hipnotis Hipnotis. yang secara kayak lewat telepon itu loh. Itu bisa. Itu bisa ya, kayak kok bisa ya orang menghipnotis lewat telepon tuh bisa kayak gitu loh. Karena aku juga pernah sih ngalamin, teman aku sih, bukan aku aja. Oh, pernah, Mbak? Itu pas di telepon tuh ngakunya tuh orang tuanya, dan dia bener-bener ngasih uang kayak gitu loh dengan tanpa dia sadari kayak gitu. Bener bisa ya kayak Itu gitu. ditipu berapa Mbak? Jutaan apa? Enggak sih, masih ratusan. Oh, Iya, masih bahaya ratusan. banget ya. Selain hoax, terus hipnotis, penipuan, menurut Mbak apa lagi nih? Untuk kaum generasi Z gitu kan, mahasiswa apalagi, kayak iya. ini ya, zaman-zamannya kita ya, dewasa ya. Kalau menurut aku sih banyak banget sih yang menyalahgunakan ya, kayak mereka menggunakan kayak aplikasi website gitu, jadi slot kayak gitu kan. Oh iya. Slot juga mereka menggunakan, kan itu rata-rata kan ini maksudnya kaum remaja, kaum remaja yang dia pengen cari uang tanpa capek kan, kayak gitu cuma modal HP doang iya. kan, modal HP data lah ya gitu kan. Terus kalau wifi juga itu bisa numpang kan, sama tetangga juga bisa Iya, gitu bener. kan. Cuma modal kayak gitu aja bisa cari cuan sih kayak gitu. Paling Kaum sekarang tuh pengennya yang instan, pengennya apapun instan. Dilakukan, yang penting dapat dapat uang. cuan. Iya, Betul betul banget. banget. Iya, sekarang kayak gitu sih. Terus Mbak ini kaum Z ya, mungkin milenial gitu. Mbak menggunakan aplikasi apa nih dari new media? Kalau aku sih TikTok, terus WhatsApp, Instagram. Udah sih, aku Twitter nggak pakai sih. Kalau Twitter nggak. Facebook udah nggak. Ya. Dulu terakhir itu pas SMA. Enggak sih, semester 2-an lah. Ya. Semester 2 aku udah off di Facebook. Sekarang yang aktif cuma di Instagram sama TikTok. WhatsApp sama TikTok, udah itu aja sih. Ngomongin soal Instagram nih, Mbak kan pasti aktif banget nih di media sosial, apalagi Waduh. Instagram, sering-sering buat SG, ya. Reels, apa ngepost foto. Menurut Mbak dengan adanya aplikasi Instagram ini memudahkan nggak sih Mbak bisa mencari teman atau mencari informasi-informasi? Memudahkan banget sih. Kayak aku aja tuh waktu itu pernah ya, aku kerja gitu, itu dapat informasi dari Instagram. Kayak ya kita sebenarnya nggak susah-susah sih guys, kayak misalkan mau cari kerja, cuma emang harus hati-hati aja. Kita pintar-pintar milih informasinya itu relevan atau enggak kayak gitu. Terus kita juga mau nyari berita di situ udah bisa, di Instagram bisa. Terus mencari teman sebenarnya juga Buat bisa sih. ngestak doi juga bisa ya Mbak? Bisa. Apalagi mantan, aduh. Kecuali kalau belum diblokir ya guys. Kan bisa pakai second akun. Iya sih, bisa banget, bisa banget. Waduh, Mbak punya berapa akun nih? satu aja. Dua sih. Oh, dua. Bisa kalau cewek dua ya. Biasanya kalau cewek tuh dua guys. Biasanya cewek tuh 2 akun. Satu itu kayak buat apa ya? Satu itu Kayak gunanya buat apa ya? kehidupan sehari-hari kali ya. Kayak kita tuh nggak bisa loh ngepost semuanya di yang second. Makanya menggunakan second itu untuk itu, Iya. ngepoin orang.
Tapi jangan usah disebut ya orangnya ya, nggak usah. Boleh, jangan, nggak boleh. Karena saking banyaknya yang dikepoin guys gitu kan biasanya sih ya. Berpengalaman banget kayaknya nih Mbak nih. Pengalaman. Nah terus tadi kan udah mungkin dampak positifnya nih dari Instagram. Terus dampak negatifnya apa nih Mbak dari aplikasi tersebut? Ya itu penipuan itu sih. Penipuan Banyak banget kan. Aku waktu itu pernah sih ketipu mau beli pulsa. Tiba-tiba beli Kok pulsa. bisa di Instagram? Bisa. Apa ya waktu itu kayak agen kayak gitu loh. Agen kayak gitu terus aku tuh mau apa ya? Bukan aku beli pulsa sih, kayak aku tuh pengen kerja di situ. Kayak misal aku tuh di situ tuh jadi penjual pulsa nih. Nah, terus tiba-tiba tuh ada yang beli dan itu tuh ternyata akun fake gitu, akun yang buat orang-orang buat nipu-nipu orang dan ternyata di situ aku kurang teliti akhirnya aku ketipu guys gitu. Jadi kayak benar-benar agen yang kerjanya tuh emang nggak dia tuh nggak menipu, cuma dari konsumen aku aja yang menipu aku kayak gitu. Tapi aku juga pernah loh Mbak ditipu waktu itu beli baju thrift gitu lah. Aku udah TF harganya berapa ya? Lupa aku 100.000 atau berapa? Terus sampai sekarang barangnya nggak datang-datang, terus IG aku diblok. Waduh, itu udah ide banget sih. Kayaknya kita tuh Tapi di situ dia ini enggak sih kayak akun bukan akunnya, pengikutnya tuh banyak. iya banyak. Iya kan? Salahnya aku tuh nggak mencari informasi dulu, nggak iya. cari apa Karena kita tuh kadang bukan tergiur sih kayak ini kan pasti bener karena Iya, followers followersnya ya. banyak. Iya, followers itu kadang Iya, banyak tapi udah penipu. Jadi kalian harus hati-hati ya guys. Zaman sekarang tuh banyak banget penipuan di Iya. media sosial. Jadi harus lebih menyaring lagi informasi-informasi bener yang banget. didapetin. Jangan asal ya. Takutnya tuh kayak gitu sih. Aku juga di situ jadi trauma sih. Maksudnya kadang pengen gitu ya belanja online, cuma tuh takutnya tuh kayak gitu loh guys. Jadi banyak banget yang menyalahgunakan tentang media online itu. Apalagi sekarang kan dari adanya penipuan itu kita bisa nih cari informasi melalui get kontak. Iya nggak sih Iya, Mbak? bener banget. Kita tinggal Masukin nyari nomor ya? kita bisa tahu nih namanya. Iya. Waktu itu aku pernah juga tuh ada nomor yang gak dikenal terus aku masukin get kontak karena waktu itu nyoba aja gitu kan gimana sih kerja get kontak itu. Ternyata di namanya tuh kayak penipu kayak gitu. Anaknya ini penipu loh kayak gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus hati-hati lah ya kayak gitu. Ya maaf guys, tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut nih ya Mbak. Tadi kita ngebahas seputar apa sih get kontak ya. Ya dengan adanya get kontak kan memudahkan banget nih, kita bisa sebelum mencari informasi atau kita pengen ngepoin orang, ini kontaknya ada namanya apa aja sih, itu bisa banget. Nah selain ada get kontak nih, ada juga QRIS nih. Apalagi kaum milenial, zamannya serba digital kan pasti anaknya cashless banget gak sih? Iya. Males banget bawa cash. Jadi dengan adanya QRIS ini memudahkan gak sih Mbak menurut Mbak? Memudahkan banget sih. Apalagi kalau aku kan orangnya teledor ya, kayak males banget. Ini kalau misal pegang dompet tuh kadang nggak bawa tas karena aku tuh orangnya nggak pernah bawa tas, malas bawa tas gitu. Jadi udah bawa dompet, bawa HP gitu. Kadang yang lupa gitu kalau udah bayar kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada QRIS tuh karena kita nggak bisa lepas dari HP nih, jadi kayak ya udah tinggal di scan aja, udah kita udah bayar kayak gitu. Jadi memudahkan banget sih, menghemat tempat, waktu, apalagi ya pokoknya semuanya hemat lah. Nah, tadi kita kan udah banyak banget nih ngebahas tentang new media. Ada dari Instagram, TikTok, Facebook, WA, terusnya Halodoc, Get Kontak, dan QRIS. Dari sebanyaknya aplikasi ini ya Mbak, menurut Mbak aplikasi mana sih yang paling berdampak paling positif gitu? Kalau menurut aku sih mungkin dibilang semuanya rata-rata ya. Kayak misal WA nih, kalau WA kan kita lebih banyak mengakses di situ ya, lebih banyak mengakses di situ. Karena kalau hiburan mungkin di WA kurang kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita butuh hiburan kan otomatis kita lari ke IG, kalau nggak kan ke TikTok ya, ke TikTok. Cuma kalau di IG TikTok, misal kalau di IG deh, misal WhatsApp sama IG. Kalau misalkan kita di IG juga bisa chat sama orang. Cuma kadang beda gak sih suasana? Iya. Mungkin nggak tahu sih, kalau aku mungkin beda ya, kayak chatan di WA sama chatan di TikTok, di IG gitu. Kayak beda gak sih ya rasanya ya? Kalau di WA tuh lebih privacy nggak sih? Iya, lebih kayak karena mungkin kalau WA karena gak semua orang bisa mengakses WA kita, kayak nomornya juga hanya orang-orang tertentu doang. Terus kalau misalkan di IG otomatis kan kayak cuma orang-orang yang kita nggak kenal aja bisa chatan juga kalau di IG kayak gitu. Berarti dari
semua aplikasi punya kelebihan dan Iya, kekurangannya kalau aku masing-masing. dia. Jadi semuanya rata lah ya, merata. Oke nih, kita udah hampir 15 menit nih kita ngobrol bareng-bareng sama Mbak Tina. Mungkin cukup kali ya Mbak ya. Apa Mbak ada yang mau disampaikan untuk para Apa aja? followers? Mungkin kalau pesan aku ya guys, buat kalian semua nih yang apalagi sekarang anak-anak yang masih SD aja udah megang HP gitu kan. Apalagi buat orang tua yang di luar sana, aku kasih tahu aja sih, lebih hati-hati lagi dan lebih diawasi lagi anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Apalagi di era yang sekarang ini, era-era baru, media-media baru yang sekarang tuh otomatis orang pasti banyak banget yang menciptakan hal-hal yang baru lagi di media itu. Jadi harus lebih diperhatikan lagi, diawasi lagi lah ya Bu ya, intinya. Ya Bu. Gitu aja sih pesan aku. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Tina atas waktunya, atas kesempatannya yang udah diberikan. Mungkin sekian kali ya, sampai bertemu di podcast-podcast PWK selanjutnya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.